Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu dalam kajian rutin kita kerjasama antara pimpinan pusat Aisyah dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Acara ini disiarkan langsung dari studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Institut Tablik Muhammadiyah, Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian ini untuk Jumat kita mengambil tema ibadah bulan Rajab ya, yang bagaimana dan apa seharusnya yang kita lakukan dalam melihat dan mensikapi, nah ya, amalan-amalan yang harus dan tidak kita lakukan. Bersama kita Ustadz Dr. Ruslan Faryadi, luar biasa. Sudah bersama kita sore hari ini. Beliau anggota pimpinan pusat Majelis Tarjih yang sudah banyak memproduk buku-buku sebagai bentuk tuntunan dalam pemahaman dan pengamalan Islam menurut apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Tarjih. Dengan beliau nanti kita akan sharing bersama bagaimana dasar-dasar hukum yang berkembang selama ini terkait dengan ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Rajab, seperti apa kedudukan hadis tersebut gitu ya, sehingga kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah, 45 menit ke depan kita mintakan kepada beliau Dr. Ruslan untuk memaparkan materinya, dan setelah itu kita bisa sharing. Kami mohonkan nanti untuk pertanyaan bisa melalui di room chat ya, yang mengikuti lewat Zoom atau lewat YouTube. Begitu juga yang mengikuti lewat FB Pimpinan Pusat Majelis Tabligh Muhammadiyah akan kami rangkum nanti dalam bentuk tanya jawab pada 15 menit kemudian. Demikian pengantar dari saya. Mari kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tidak menambah waktu agar pengantar ini bisa agar waktu kita bisa dimaksimalkan oleh beliau, akan sepenuhnya akan kami serahkan layar virtual kita kepada Ustadz Dr. Ruslan. Kami persilakan Ustadz. Untuk filenya sudah saya kirimkan, Ustadz. Moga nanti bisa di-share. Iya, terima kasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang berbahagia, rahimakumullah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada segenap hadirin. Di sini saya lihat ada senior-senior kita juga, masyayikh dan masyayikhah kita, dan terutama pada Ustazah Misma Kasim yang saya hormati. Sesuai dengan permintaan, saya ingin menyampaikan beberapa hal pokok yang terkait dengan
keutamaan serta bagaimana kita menyikapi dan memaksimalkan untuk mengisi bulan-bulan yang oleh Al-Quran dikategorikan sebagai Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa fatwa yang sifatnya tersebar dalam berbagai konteks, ada beberapa poin-poin penting yang juga difatwakan oleh Majelis Tarjih seputar amaliyah-amaliyah yang disyariatkan. Dan saya sendiri mencoba melakukan kajian perspektif hadis maupun fikihnya, sehingga pernah dimuat di Suara Muhammadiyah secara berseri, bahkan di situ cukup banyak, terkait dengan amalan-amalan yang disyariatkan pada 4 bulan yang dimuliakan. Tetapi karena ini poin terkait dengan 4 bulan ini cukup banyak, maka tentu kita fokuskan pada bulan yang kini kita memasukinya, yaitu salah satu dari bulan yang dikatakan sebagai mudhor, yang terpisah dari 3 bulan mulia yang lain, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan kita sekarang masuk pada Syahrul Mudhor itu, yaitu bulan Rajab. Tetapi ada satu poin yang sungguhnya ini bisa menjadi mi'yarus syariah, menjadi neraca kita dalam mensikapi sekaligus juga mengisi keutamaan dan kemuliaan bulan haram ini, khususnya bulan Rajab. Yang pertama, terkait dengan poin pokok ini, bahwa kalau kita memahami secara komprehensif, tidak memahami secara parsial, maka sesungguhnya pemahaman kita terhadap penjelasan dalam hadis Nabi terutama dan sirat di dalam Al-Quran tentang keutamaan bulan Rajab ini dan beberapa bulan yang lain, kalau kita memahami secara komprehensif, maka kita akan menemukan dan berakhir pada satu simpulan, bahwa sesungguhnya masing-masing bulan itu memiliki keutamaan-keutamaan. Termasuk di dalamnya bulan Ramadan yang tidak masuk pada kategori bulan Ashhurul Hurum itu. Bahkan di dalam Ramadan itu ada satu malam yang khairun min alfi syahr. Tetapi kalau orang memahami secara parsial, begitu membaca hadis tentang keutamaan bulan Rajab, maka seolah-olah bulan Rajab itu kemuliaannya melampaui dan mengalahkan bulan-bulan yang lain. Nah, itulah pemahaman yang parsial. Termasuk ketika kita memahami beberapa hadis tentang fadilatus suwar, keutamaan surat di dalam Al-Quran. Itu pun kalau kita pahami secara parsial, maka kita bisa menjadi diskriminatif terhadap satu ayat atau satu surat dan memuliakan berlebihan terhadap ayat atau surat yang lain. Padahal kalau kita pahami secara komprehensif, secara syamil dan kamil, maka sesungguhnya masing-masing surat di dalam Al-Quran pun juga memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Oleh karena itulah ketika membahas tentang tafsir At-Tanwir, saya seringkali mengusulkan kalau masuk pada satu surat baru, maka dimulai dengan penjelasan keutamaan dari surat tersebut, baru masuk pada tafsiran. Nah, karena itulah poinnya adalah bahwa sekalipun bulan Rajab sebagai salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dipilih oleh Allah sebagai momentum yang spesial, pertemuan secara langsung Allah dengan Rasulnya untuk mendapatkan wahyu, sholat misalnya dan lain sebagainya, maka semua itu harus dipahami secara tepat dan benar. Lalu poin yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai mi'yarus syariah, sehebat dan semulia apapun satu bulan, maka kita mengisi bulan itu
harus sesuai dengan tuntunannya. Tidak bisa kita menggunakan perasaan, apalagi kemudian menggunakan teori otak-atik, sehingga kemudian orang mengisinya dengan perilaku-perilaku, dengan amaliyah-amaliyah yang justru mencederai kemuliaan bulan tersebut. Nah, poin ini saya kira sangat penting untuk menjadi neraca kita dalam membahas nanti keutamaan, termasuk apa amalan-amalan yang disyariatkan di bulan Rajab pada khususnya. Kemudian kita masuk pada substansi materinya. Apa legalitas atau justifikasi sehingga bulan Rajab itu dikategorikan sebagai bulan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya? Kalau kita merujuk pada ayat Al-Qur'an, maka surat At-Taubah ayat 36 ini landasannya. Inilah legalitasnya. Inilah justifikasi tentang kemuliaan termasuk di dalamnya bulan Rajab. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, maka Rasulullah SAW dalam beberapa hadis sahihnya menjelaskan, menafsirkan dari kalimat minha arba'atun hurum itu. Di mana Rasulullah SAW salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan di situ, Inna zamana qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh as-sanatu isna asyara sahra. Rasulullah menyampaikan bahwa satu bulan itu terdiri dari 12 dan satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Salasun mutawaliyatun, 3 bulan haram, 3 bulan mulia itu berurutan, yaitu Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab mudhar, dan Rajab ini menyendiri, terpisah dari 3 bulan yang lain. Allazi baina Jumadai, yang berada di antara 2 Jumadil. Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab. Nah, kemudian setelahnya itu Sya'ban. Jadi dia berada di antara 2 Jumadil dan Sya'ban. Nah, hadis dan ayat Al-Quran inilah menjadi patokan kita dalam memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah dengan arba'atun hurum. Kemudian kata kunci yang kedua untuk bisa memahami nanti semua bulan-bulan yang mulia ini ada satu keywordnya. Ada satu kata kunci yang mengatakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu sekalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan ini. Nah, apa interpretasinya? Nanti kita akan masukkan pada pembahasan tentang apa amalan-amalan yang masruh pada bulan-bulan haram itu. Jadi intinya adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang memiliki kekhususan. Namun tidak berarti bulan-bulan yang lain seperti Ramadan itu tidak memiliki kemuliaan. Masing-masing memiliki kemuliaan, hanya saja 4 bulan ini ada keistimewaan tersendiri dan ada satu hal yang sangat penting dalam tarikh tasyrik, sejarah pembentukan dan penetapan hukum dalam Islam. Jadi ayat dan hadis Nabi ini menjadi legalitasnya. Maka kita menemukan misalnya banyak sekali penjelasan-penjelasan dalam Al-Quran terkait dengan masing-masing keutamaannya. Mulai dari keutamaan bulan Zulqa'dah misalnya. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan itu. Apa saja syariat-syariat yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita perbanyak, untuk kita maksimalkan. Termasuk diantaranya keyword yang tadi itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu sekalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Keyword ini, kata kunci dalam ayat Quran At-Taubah 36 ini bisa dipahami lewat 2 pendekatan. Pertama adalah pendekatan aulawinya,
dan yang kedua juga bisa pendekatan mafhum mukhalafah. Nah, pertama, kalau kita pemahamannya secara aulawi, termasuk juga apa makna dari fala tazlimu fihinna anfusakum. Ternyata dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jangan menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram itu, yaitu wala tarkabul ma'asi. Janganlah kamu melakukan kemaksiatan. Kenapa perilaku kemaksiatan itu dikatakan sebagai menzalimi diri sendiri? Karena hakikatnya sadar atau tidak sadar, ketika orang melakukan kemaksiatan itu, dia seolah-olah menghalalkan dirinya di hadapan Allah untuk disiksa. Yang mestinya jasad yang kita perhatikan, yang kita rawat itu harus kita rawat semaksimal mungkin. Termasuk menyelamatkan dari hukuman Allah karena kemaksiatan. Nah, itulah beberapa keutamaan sekaligus juga amalan-amalan yang disyariatkan pada bulan Zulqa'dah misalnya. Termasuk nanti juga pada bulan Zulhijjah. Ada peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalamnya. Ada syariat-syariat Islam yang juga ditekankan yang harus dilakukan pada saat-saat itu. Tetapi manusia sebagai makhluk yang terkadang memiliki orientasi-orientasi yang keliru terhadap apa yang disyariatkan oleh agama, seringkali kemudian banyak orang yang menyikapi, banyak orang yang menyambut bulan-bulan tertentu yang dimuliakan itu dengan amaliyah-amaliyah yang tidak dibenarkan, yang tidak diperbolehkan, bahkan bertentangan secara diametral dengan syariat-syariat agama kita. Nah, kemudian yang lain ini sekedar untuk menghantarkan pada pembahasan kita tentang bulan Rajab. Termasuk misalnya bulan Muharram. Tentu di situ juga kemuliaannya luar biasa kalau kita baca sejarahnya, historisitasnya. Bagaimana Muharram ini dimuliakan oleh dua komunitas besar yang pernah mendapatkan wahyu dengan agama samawi, yaitu Yahudi, Nasrani, termasuk juga Islam itu sendiri. Nah, di situ banyak keutamaan-keutamaannya, dan termasuk juga kita harus melaksanakan dan mengisinya dengan amaliyah-amaliyah yang dibenarkan. Nah, sekarang kita fokus pada keutamaan bulan Rajab dan apa saja yang mestinya, yang sejatinya harus kita manfaatkan, harus kita laksanakan sebagai bentuk pemuliaan kita terhadap bulan Rajab. Dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata bulan Rajab ini termasuk satu bulan yang di samping Ashurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bulan ini memiliki keistimewaan penting dalam syariat agama kita, agama Islam. Bahkan bulan Rajab ini bulan spesial sebagai bentuk pensyariatan satu hukum dalam Islam, dan sekaligus juga sebagai refreshingnya Rasulullah SAW setelah menghadapi Amul Huzn, langsung berhadapan atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan penjelasan-penjelasan yang nanti bisa kita diskusikan. Tetapi ada keistimewaan lain. Kalau 11 bulan yang lain, termasuk 3 bulan yang utama yang haram itu, terkadang memiliki 2-3 tetapi bulan Rajab ini memiliki keistimewaan. Bahkan dalam banyak hadis, riwayat-riwayat yang ada, itu memiliki sekian banyak nama dari bulan Rajab. Yang sekian banyak nama dari bulan Rajab ini sekaligus menunjukkan betapa istimewanya bulan Rajab. Misalnya, dalam satu ketika, sebagaimana bulan Muharram juga, bulan Rajab ini juga dikategorikan sebagai syahrullah. Ya. Kemudian juga dikatakan sebagai Rajab Mudhar. Kemudian juga Munsilul Asinnah, satu bulan yang harus terjadi gencatan senjata, tidak boleh dicederai dengan pertumpahan darah secara hukum asal.
Sekalipun dalam kondisi-kondisi yang sifatnya darurat, ketika umat Islam itu diserang, ketika umat Islam itu dimusnahkan misalnya, ya tentu ya harus melakukan satu perlawanan. Tetapi intinya adalah bahwa bulan Rajab ini bulan yang sangat mulia. Bahkan salah satu namanya adalah Mutahhir, bulan yang bisa mensucikan seseorang. Tentu bukan langsung masuk pada bulannya itu sendiri, tapi perilaku kita, amaliyah kita, ketika kita memanfaatkan dengan amalan-amalan yang masyru', maka itu akan bisa mensucikan. Nah, kemudian ada juga nama-nama lain dari bulan Rajab itu yang sangat beragam. Yang intinya adalah bulan Rajab ini memiliki keistimewaan yang sangat spesial dibandingkan bulan-bulan yang lain, tanpa, ini ya kalimat kata kuncinya, tanpa menafikan sisi kemuliaan dari bulan-bulan yang lain. Kemudian secara faktual, pada bulan Rajab ini juga ada satu peristiwa-peristiwa yang sangat penting dan bersejarah. Bahkan bagian dari tarikh tasyrik dalam Islam. Di antara beberapa peristiwa yang sangat bersejarah yang terjadi pada bulan Rajab ini, salah satunya adalah terjadinya Perang Tabuk. Sebagai salah satu cara untuk eksisnya ajaran Islam ketika mendapatkan serangan atau perlawanan dari pihak-pihak yang menentang, yaitu terutama kafir harbi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga pada bulan Rajab ini terjadi pembebasan Masjidil Aqsa sebagai salah satu dari kiblat umat Islam pada awal-awal dekade diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang ini yang seringkali menjadi pencirian. Sehingga kalau orang menyebut kata Rajab, mesti yang terbersit pertama kali itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini terjadi pada bulan Rajab, yang itu memiliki multi keutamaan dan bahkan juga multi fungsi dalam pensyariatan Islam. Nah, di antaranya tadi yang saya sebutkan, ketika berbagai kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW dengan wafatnya orang-orang yang melindungi beliau, yang dicintai oleh beliau, maka beliau mendapatkan bonus yang tidak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan undangan langsung dari Allah, di samping sebagai hiburan spiritual Rasulullah, tetapi juga sebagai ajang disyariatkannya ibadah sholat. Yang tentu kalau kita bicara tentang fenomena atau peristiwa Isra Mi'raj ini lewat pendekatan saintik itu sangat-sangat terbuka, kemudian nalar keimanan kita, intelektualitas kita tentang betapa rasionalnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu ketika dipahami dengan pendekatan saintik. Pernah ada seorang ilmuwan Muslim dari lulusan Hiroshima itu mampu menjelaskan dengan begitu indahnya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu selamat, tidak kemudian tercederai sedikit pun. Itu secara nalar ilmiah bisa dijelaskan. Tapi lebih dari sekedar itu, ya tentu karena ini adalah rekayasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, intervensi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Allah yang mengintervensi sesuatu yang mustahil menurut manusia menjadi sesuatu yang sangat gampang dan mudah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ringkasnya dari kemuliaan bulan Rajab. Lalu yang kedua, untuk mengaplikasikan mi'yarus syariah yang di awal saya sampaikan, bahwa sehebat dan semulia apapun suatu bulan, kalaupun kita kemudian mengisi dengan amalan-amalan, apalagi itu yang berdimensi agama, ya harus dengan amalan-amalan yang memiliki landasan hukumnya, legalitasnya, tuntunannya. Agar jangan sampai kemudian merasa menghormati bulan Rajab, tapi justru dimanfaatkan atau diisi dengan
amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat agama itu sendiri. Nah, karena itulah ada beberapa amalan-amalan yang masruh, amalan-amalan yang disunahkan di dalamnya, amalan-amalan yang dimotivasi untuk dimaksimalkan di dalam bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram. Yang pertama adalah memperbanyak puasa sunnah. Saya ketika sehari atau 2 hari sebelum masuk bulan Rajab, hampir setiap tahun mendapatkan WA. Nah, tahun ini WA yang masuk adalah terkait dengan apa sih jenis puasa khusus yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan pada bulan Rajab. Nah, kalau kita melakukan kajian-kajian, kesimpulannya tidak ada satu jenis puasa khusus yang disyariatkan pada bulan Rajab. Yang ada adalah kesunahan untuk memperbanyak puasa sunnah, baik dengan menggunakan keumuman lafaz hadis yang mendorong kita mengisi dan melaksanakan puasa sunnah pada bulan-bulan yang mulia. Termasuk juga secara tersirat At-Taubah 36 itu. Yang di situ fala tazlimu fihinna anfusakum, secara mafhum mukhalafahnya kita dilarang untuk melakukan kemaksiatan, maka tentu kita diperintahkan untuk melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh. Salah satunya adalah memperbanyak puasa sunnah. Nah, apa saja puasa sunnah yang bisa kita maksimalkan? Semua puasa sunnah yang memang bisa dilaksanakan lintas bulan dan tahun itu. Nah, antara lain misalnya puasa Senin Kamis dimaksimalkan, artinya dilaksanakan secara rutin. Nah, termasuk puasa Ayyamul Bid, laksanakan, karena di situ ketika satu bulan itu dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kebaikan itu pun juga akan dilipat gandakan pahalanya. Tentu tidak lepas dari niat yang tulus dan ikhlas juga, termasuk amalannya itu benar dan maksimal. Nah, kalau kemudian merasa kurang, silakan melaksanakan puasa Daud. Bukan jenis puasa khusus di bulan Rajab, yang terkadang kalau kita lacak dalilnya, rata-rata pada level hadis mungkar, hadis matruk, dan hadis maudhu. Jadi levelnya, kesunahan-kesunahan amalia tertentu pada bulan Rajab itu kalau tidak hati-hati, kita terjebak pada hadis matruk, hadis mungkar, dan hadis maudhu. Kalau kita mengenal hadis maudhu itu hadis palsu, artinya bukan hadis, maka matruk dan mungkar itu sikap kita sama dengan hadis maudhu. Yaitu apa? Tidak bisa ditolerir, tidak bisa diamalkan. Nah, salah satunya misalnya kita bisa memahami dari penjelasan yang ada di dalam hadis riwayat Muslim. Ternyata sekalipun juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaksimalkan puasa-puasa sunnah, tetapi terkadang kalau kita lihat hadisnya, ada kalanya Nabi itu juga tidak berpuasa dalam beberapa waktu atau beberapa hari. Sehingga pernyataan sahabat itu mengatakan, kadang saya melihat Nabi puasanya luar biasa, tapi terkadang beliau tidak berpuasa. Ini secara tersirat juga menunjukkan bahwa Nabi itu ya hampir setiap bulan itu ya ketertundukannya, ketahatannya, rajin puasanya itu sama. Hanya pada bulan-bulan tertentu beliau meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Termasuk misalnya ketika melakukan amal soleh setiap hari, setiap bulan, setiap tahun Nabi melakukan amal soleh. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, sadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan pinggangnya, itu menunjukkan bahasa simbolik, bahasa kiasan bahwa beliau itu semakin gigih melakukan kebaikan. Nah, kalau kita ingin gigih melakukan puasa sunnah, bukan membuat jenis puasa tertentu, tapi laksanakan puasa-puasa sunnah yang disyariatkan. Nah, kemudian yang kedua adalah secara umum, melakukan amal soleh apapun bentuknya sebagai pemaknaan dan interpretasi terhadap kalimat yang tadi saya sampaikan, fala tazlimu fihinna anfusakum itu.
secara mafhum mukhalafah, maka kita harus maksimalkan amal-amal soleh. Ya, misalnya zakatnya, infaknya, kebaikan-kebaikan kepada semua orang dengan ketulusan lillahi ta'ala, memanfaatkan satu momentum yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah kualitas pahalanya akan bertambah dari biasa. Itu sebagai konsekuensi, kata para ulama, baik salaf maupun khalaf, tentang kemuliaan satu bulan. Sama dengan kemuliaan waktu dan tempat khusus. Maka nilai pahalanya itu pun juga ada tambahan, ada bonusnya, dilipat gandakan. Nah, karena itulah kemudian ada beberapa hal yang juga penting untuk kita sampaikan kepada umat kita. Karena banyak sekali sebagai umat yang tradisional misalnya, karena ingin meraih pahala semaksimal mungkin, kemudian dia melakukan satu amaliyah-amaliyah yang diyakini sebagai bagian dari ajaran Islam, padahal itu la aslam. Tidak ada dasarnya sama sekali dari sumber. Bahkan dari yang doib saja itu sangat kesusahan, kecuali dari matruk, mungkar, dan maudhu itu yang banyak. Misalnya apa bentuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada bulan Rajab? Di komunitas tertentu ini bahkan dilegalkan dan dimasifkan. Salah satunya misalnya sholat raghaib. Nanti akan saya tunjukkan dalil yang mereka gunakan, ternyata levelnya adalah hadis maudhu, hadis palsu. Di mana mereka punya keyakinan bahwa di bulan Rajab itu ada syariat tentang jenis sholat tertentu, yang namanya sholat raghaib, yang dilaksanakan pada Jumat pertama di bulan Rajab, antara sholat maghrib dengan sholat isya. Nanti jenisnya, rakaatnya, bacaannya itu ada tertentu. Nah, itu salah satu model. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, kan salah satu kemunculan dari hadis palsu itu adalah karena ingin meraih pahala semaksimal mungkin, tetapi jahalah bidin. Jadi akhirnya emosinya, hawa nafsunya yang muncul. Tidak ada landasan, tidak ada dasar, dilaksanakan semata-mata karena ingin mendapatkan pahala sebagai. Kemudian ada berpuasa khusus. Ada yang puasa hari Kamis. Ya kalau niatnya puasa Senin Kamis silakan, boleh. Tetapi ketika kita niatkan ini puasa khusus pada bulan Rajab yang dilaksanakan pada hari Kamis pertama, minggu pertama di bulan Rajab. Caranya sama umumnya. Tapi ingat, karena niat kita, karena iktikad kita yang salah, maka apa yang kita amalkan itu bukan mendapatkan pahala. Bahkan kita bisa mendapatkan dosa, minimal labu. Tidak mendapatkan apresiasi apa. Nah, kemudian ada lagi pada tanggal 27 Rajab, peristiwa Isra Mi'raj, ada juga yang mengapresiasi dengan cara-cara yang keliru. Melakukan ibadah-ibadah tertentu dengan cara-cara tertentu, ritual-ritual tertentu, yang itu seolah-olah memuliakan karena dikaitkan dengan kemuliaan malam Isra Mi'raj. Akhirnya paginya itu dia berpuasa, malamnya itu melakukan aktivitas ritual tertentu dengan tata cara dan keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki landasan sama sekali. Nah, contoh hadis palsu yang seringkali dijadikan sebagai dasar tentang syariat sholat raghaib. Nah, ini hadisnya cukup panjang. Kenapa? Karena di sini menjelaskan, misalnya yang warna merah yang saya tuliskan di situ. Summa yusolli fi ma bainal isya wal atamah. Nah, kemudian dia melaksanakan sholat di antara sholat isya dengan al-atamah. Al-atamah itu ya waktu awal, waktu malam. Seperti kita melaksanakan sholat tarawih. Itu ya namanya waktu atamah. Waktu awal pelaksanaan qiyamul lail. Lailatul Jum'ati pada malam Jumat. Berapa? Sintai asrata rakaatan 12 rakaat. Dari mana dasarnya itu? Dari mana sumbernya? Tidak dijumpai dari hadis yang hasan bahkan dhaif sekali. Justru dijumpai pada hadis palsu. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal kitab marrah. Pada setiap rakaat dibaca surat Fatihah. Kemudian berikutnya inna anzalnahu fi lailatul qadar salasa marrah.
Jadi setiap rakaat itu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai akhir 3 kali. Kemudian tambah lagi wa qul huwallahu ahad. Isnata asrata marrah, 12 kali. Yafsalu baina kulli rakaatain bitaslimati. Setiap salam kayak orang sholat tarawih itu begitu 2 rakaat salam. Nanti dilanjutkan lagi. Apa yang dibaca? Inna anzalnahu surat Al-Qadar 3 kali. Qul huwallahu ahad 12 kali. Dan seterusnya. Nah, apa penjelasan para ulama terhadap perilaku seperti ini? Di situ dijelaskan bahwa hadis ini termasuk hadis maudhu. Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Al-Mawdu'at itu menjelaskan apa faktor-faktor kemaudhu'annya. Pertama, para sahabat yang disebutkan sama sekali ketika diteliti sababul wurudnya, termasuk sabab wurudil mutunnya, sebab kemunculan matan hadisnya la al-sunnah. Maka dosanya berapa kali lipat sih? 1, berbohong kepada atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ancamannya mangkaz zaba alayya muta'ammidan faliyatabawa maka ada minan nar. Berbohong atas nama Nabi. Nabi tidak pernah melakukan dan menyatakan seperti itu, dia buat-buat. Yang kedua apa? Membuat syariat. Membuat syariat itu legalitasnya adalah hak prerogatif Allah dan Rasul. Dia sudah mengambil hak-hak Allah di situ. Hanya semata-mata ingin dapat pahala yang banyak, tetapi tidak paham dan tidak tahu cara atau punya kepentingan-kepentingan yang tercela di luar agama. Nah, orang kita kan tidak melakukan kajian, pokoknya apa kata kiainya, apa kata ustadznya, apa kata orang yang ditokohkan, maka itu yang dilaksanakan. Nah, intinya sholat raghaib bagian dari penyimpangan dalam agama, membuat syariat, membuat jenis ritual atau ibadah tertentu, bahkan mencederai kemuliaan bulan Rajab itu. Termasuk puasa khusus. Nggak ada puasa pada tanggal 27 Rajab itu. Tidak ada puasa harus pada hari Kamis pertama di bulan Rajab. Nggak ada tuntunannya. Maka kalau ingin puasa sunnah karena kemuliaan bulan Rajab, lakukanlah puasa-puasa sunnah yang disyariatkan. Senin Kamis, Ayyamul Bid, Daud, dan yang lainnya. Kemudian, kalau kita sudah melakukan tindakan-tindakan atau melakukan ritus yang berdimensi spiritual dan diyakini bagian dari agama, maka kita sudah terjebak dalam apa yang disebut dengan bid'ah itu. Yang oleh Ibnu Taimiyah dikatakan bahwa setan itu paling senang menggoda orang lewat bid'ah ketimbang maksiat. Karena ketika orang melakukan kemaksiatan, suatu saat dia akan bertaubat. Karena dia yakin tahu bahwa itu kemaksiatan. Tapi ketika orang melakukan bid'ah, dia tidak akan melakukan pertaubatan. Karena apa yang dilakukan yang termasuk bid'ah itu dianggap sebagai amal soleh dan ketaatan. Padahal dalam masalah ibadah maqdoh, baik yang berdimensi atau berlevel wajib maupun sunnah, ya jiwanya, ruhnya adalah at-tauqif wal itba wal jazr. Harus berdasarkan ketertundukan, kepatuhan, dan legalitasnya dalam dalil agama. Maka muncul kaidah al-aslu fil ibadat at-tauqif wal itba. Hukum asal dari ibadah itu menurut Abdul Hakim dalam kitab Al-Bayan, ya, salah satu kitab usul fikihnya, ya harus berdasarkan jiwa itba, itu mengikuti terhadap apa yang ditetapkan. Termasuk yang sangat populer kalau aslu ibadah al-batlan atau al-butlan hatta yakuma dalilun alal amri. Intinya adalah puasa khusus dalam bulan Rajab itu tidak ada dalilnya, baik yang doib apalagi yang hasan, enggak. Yang ada yang matruk, mungkar, dan maudhu. Nah, karena itu dalam fatwa Lajnah ad-Daimah lil Buhus al-Ilmiyah wal Ifta Arab Saudi itu juga menjelaskan tentang posisi dalil-dalil yang digunakan untuk melaksanakan satu ritual tertentu. Apa kata fatwa Lajnah itu? Hadisnya itu rata-rata palsu atau maudhu. Kemudian berikutnya, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan, yaitu penyimpangan interpretasi. Padahal kalau ini seringkali dijadikan dalil oleh orang yang ingin melaksanakan puasa khusus di bulan Rajab, yaitu hadis Nasai Abu Dawud
yang disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Padahal hadisnya jelas sekali. Haddatsani Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas suhur ma tasumu min Sya'ban. Pertanyaannya itu terkait dengan kegigihan Nabi puasa pada bulan Sya'ban. Tapi itu pun tidak bisa dipahami secara parsial karena ada hadis lain yang mengatakan idzan tasafis Sya'ban fala tasum. Jadi ibaratnya pemanasan di bulan Sya'ban itu untuk masuk puasa Ramadan. Tapi bagi Nabi bukan hanya Sya'ban saja, ya, tetapi beliau juga puasa di bulan-bulan yang lain. Maka beliau mengatakan zalika syahrun yaghfulun nasu an. Zalika itu kembali ke Sya'ban. Sya'ban itu seringkali dilalaikan oleh banyak orang yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Tapi orang yang menangkapnya bulan Rajab. Padahal Rajab dan Sya'ban itu hanya menjelaskan terkait dengan posisi Sya'ban. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Sya'ban ini bulan yang seringkali kita lalaikan. Padahal di situ juga harus kita maksimalkan untuk ibadah-ibadah sunnah dalam rangka memasuki bulan Ramadan. Nah, kemudian bagaimana dengan doa ini? Ini harus saya jelaskan betul. Karena banyak orang kalau sekadar berdoa ya silakan. Tapi banyak orang yang berdoa menggunakan doa ini karena keyakinan bahwa itu tuntunan. Itu keharusan, bahkan itu kesunahan. Maka di status Facebook saya jelaskan lebih rinci di situ. Monggo nanti bisa dibaca. Karena lebih rinci penjelasan saya, karena konteksnya tahrif hadis di status Facebook saya. Silakan nanti bisa dilihat di Mumtaz Firdausi. Itu bisa dilihat. Nah, intinya hadis ya riwayat Ahmad. Saya lacak berkali-kali. 2 hari yang lalu saya coba lacak. Kemarin saya lacak lagi. An Anas bin Malik qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab. Bahwa Nabi ketika memasuki bulan Rajab, qala beliau membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ada yang wa barik lana fi Ramadan. Nah, ternyata pertama ada 2 rawi di situ yang terdapat dalam hadis ini. Saya jelaskan antara lain Zaidah bin Abi Ruqat, antara lain dari 2 rawi yang satunya ya. Satu ada nanti, yang kemudian yang kedua ini Zaidah. Yang oleh Imam Bukhari dan beberapa ahli nuqat yang lain dikatakan sebagai munkarul hadis. Nah, kalau sudah hadis mungkar itu level asfala safilin. Matruk, mungkar, atau mungkar, matruk, maudhu. Tidak bisa ditolerir semua. Di samping yang lain mengatakan dhaif dan ada yang mengatakan la a'rif khabarahu dan lain sebagainya. Intinya hadis ini pada level kedhaifan yang sangat serius, bahkan oleh Bukhari dikatakan sebagai mungkarul hadis. Nah, lalu saya lacak pada sumber yang lain, ada kitab yang disusun oleh Muhammad Husain Yaqub yang menjelaskan dalam satu kitab judulnya Asrarul Muhibbin fi Ramadan. Nah, di situ dijelaskan ternyata ini adalah doanya ulama. Doa ulama itu saking gemar, saking cinta, saking amal solehnya maksimal, berharap ingin dapat meraih atau bertemu dengan Ramadan, dia berdoa. Sebagai doa pribadi, doa individual, doa seorang yang tidak muqayyad, silakan saja berdoa karena keinginan untuk bertemu dengan Ramadan. Tapi ditangkap oleh orang lalu dinisbahkan kepada Nabi. Nah, kacaunya di situ. Maka kalau saya hampir tidak pernah saya mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan atau wa barik lana fi Ramadan ya. Ya, maksud saya apa? Ya karena saya tahu status hadisnya itu mungkar. Tetapi saya berdoa kepada Allah ya supaya saya mendapatkan dan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini yang perlu kita tamyiz, kita harus bedakan mana doa yang siapapun boleh mendoakan, tidak ada keyakinan itu berasal dari hadis, murni karena cinta dan harapan ingin bertemu Ramadan, silakan. Bahasa Indonesia silakan, bahasa Jawa silakan. Tapi kalau sudah menisbahkan seolah-olah doa ini berasal dari Nabi, nah inilah yang perlu diluruskan. Terakhir,
bagaimana komentar para ulama tentang amalan khusus di bulan Rajab. Ini sebagai penutup kita. Ibnu Rajab mengatakan, tidak benar bahwa di dalam bulan Rajab itu terdapat sholat dan puasa tertentu yang bersifat khusus. Nggak benar. Tidak ada landasan, tidak ada dasar. Semua hadis yang menjelaskan tentang puasa khusus, sholat khusus di bulan Rajab itu tidak bisa dipertanggungjawabkan berasal dari Nabi. Artinya apa? Bisa matruk, bisa mungkar, bahkan bisa maudhu. Lalu yang kedua, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, hadis-hadis tentang keutamaan puasa khusus, sholat khusus di bulan Rajab, termasuk hadis dhaif dan maudhu palsu. Bahkan lebih lanjut beliau mengatakan tidak terdapat dalil yang sahih yang layak dijadikan hujah tentang keutamaan puasa tanggal tertentu, qiyamul lail pada malam tertentu di bulan Rajab. Lalu yang terakhir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan kullu hadisin fi zikri syiyami Rajab wa salati ba'dil layali fihi fahmun kadzibun muftariun. Tegas sekali. Beliau mengatakan semua hadis yang menyebutkan tentang kesunahan puasa Rajab. Ingat, kesunahan puasa Rajab, berarti puasa khusus. Dan sholat pada sebagian malam, berarti sholat khusus. Itu merupakan pemahaman yang dusta dan penuh rekayasa. Nah, ada lagi Ibnu Taimiyah, itu menegaskan, maudhu rata-rata hadisnya. As-Syaukani juga menjelaskan yang sama prinsipnya. Ibnu Shalah juga mengatakan tidak ada hadis sahih yang menganjurkan secara khusus berpuasa di bulan Rajab. Tapi memperbanyak puasa sunnah sebagaimana dilakukan oleh Nabi, ya silakan. Tanpa ditakyid karena keutamaan bulan Rajab itu sendiri. Sebagai penutup, dan monggo nanti kita bisa sharing, tanya jawab, intinya adalah memahami kemuliaan satu bulan sama dengan memahami kemuliaan satu surat tertentu dalam Quran harus dipahami secara holistik, secara integratif, secara syamil kamil, tidak parsial, apalagi harfiah. Nah, sehingga kita akan memahami ternyata masing-masing punya keutamaan yang keutamaannya harus diapresiasi sesuai dengan tuntunan, bukan dengan rekayasa, apalagi sampai bertentangan dengan syariat Islam. Semoga ini bisa menjadi pengantar diskusi kita. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kekurangan. Monggo saya kembalikan kepada Ustazah Isma Kasih. Terima kasih Dr. Ruslan. Beberapa yang kita lihat dalam perkembangan hukum nampak jelas bahwa dinamika pengamalan dan pemahaman masyarakat kita memang masih sangat awam. Tapi permasalahannya informasi ya, dengan berkembangnya, dengan mudahnya jamaah kita mendapatkan informasi tanpa ingin mencari lebih jauh kebenarannya, itulah yang mengkondisikan yang akhirnya ya mensosialisasikan sesuatu yang tidak sesuai gitu ya. Tadi semangatnya luar biasa Ustadz yang disampaikan bahwa bagaimana kita ittiba, bagaimana kita mengikuti dengan terus belajar dan mencari tahu ya kebenaran. Jadi pengamalan yang ada itu kita optimalkan ya, kita optimalkan. Jadi kalau memang ada puasa pada bulan Rajab, ya puasa apa di bulan itu yang harus kita lebih lakukan dengan baik gitu. Tadi ya cukup menarik, termasuk tidak menutup kemungkinan untuk bagaimana sedekah yang sedikit bisa tambah banyak pada bulan Rajab. Jadi bagaimana bisa mengoptimalkan semua perbuatan-perbuatan untuk peningkatan amal kebaikan kita setiap saat, begitu ya Tat ya. Ada pertanyaan Ustadz di Facebook ya dari Mbak Mega Azizah, apa tidak boleh berdoa sama sekali memakai doa bukan dari hadis, misalnya doa makan atau doa Rajab seperti apa yang tadi dicontohkan Ustadz? Monggo direspon Ustadz.
Tadi ada satu kata kunci yang saya sampaikan bahwa orang silakan berdoa. Jangankan ada ulama yang pernah menggunakan kalimat itu. Saya mengatakan bahasa Jawa, bahasa Indonesia silakan saja berdoa. Jadi doa-doa itu kita bisa lakukan asal tujuannya itu baik. Tetapi ketika satu doa itu dinisbahkan, diyakini bahwa itu berasal dari Nabi, itu yang keliru. Maka kalau kita ingin berdoa, ya berdoa sajalah. Berdoa bahwa ini misalnya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti. Bahkan doa yang komunikatif dan ciri doa mustajabah itu adalah doa yang dimengerti. Maka saya sering ditanya oleh orang awam. Ya, di samping saya jelaskan ada doa maksuratnya, tapi saya jelaskan juga kalau tidak paham, apalagi membacanya salah, mending berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Insya Allah makbul. Nah, tadi saya jelaskan terkait dengan ini karena fenomenanya itu luar biasa. Bahkan satu gerakan yang masif dilakukan oleh para asatizah, tapi tanpa menjelaskan. Kekeliruan kan seringkali terjadi. Nah, karena masyarakat kita umumnya awam, apa yang dicontohkan dilakukan oleh sang tokoh, dia tidak bertanya, itu dianggap sebagai satu kebenaran. Nah, karena itu saya masuk di situ, silahkan berdoa, tetapi meyakini kalimat ini sebagai hadis Nabi itu yang keliru. Nah, itu intinya. Jadi berdoa silakan, ya, termasuk misalnya ketika orang makan, ya dalam satu fatwa saya diminta untuk menjawab tentang beberapa jenis doa, termasuk doa makan. Memang ada yang statusnya dhaif, tetapi boleh nggak diamalkan? Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan tentang fadhailul a'mal, bagaimana kita melakukan dan menerapkan satu hadis sahih. Beliau memberikan beberapa kriteria. Kriteria yang pertama bisa diamalkan hadis dhaif itu adalah ayyan darija tahta ma'mulin bih. Kedhaifannya itu ringan, tidak seperti mungkar matruk tadi itu. Kalau mungkar dan matruk itu la aslalahu, itu kita tidak bisa tolerir. Tapi ada hadis dhaif yang kedhaifannya karena kekeliruan yang sangat manusiawi. Tapi dalam level kajian hadis termasuk dhaif. Namun ketika nanti dikuatkan bisa naik menjadi hasan li ghairi. Jadi pertama, kedhaifannya itu ringan, artinya tidak berat faktornya. Yang kedua adalah bukan dalam persoalan ibadah mafdhoh dan akidah. Kemudian yang ketiga, di situ ada qarinah ittisalnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mana buktinya? Ketika membaca hadis lain ada yang semakna dan lain sebagainya. Nah, itu bagian-bagian yang perlu dicatat. Nah, termasuk doa itu, tentu doa itu sangat-sangat luas cakupannya. Bahkan tidak harus kita berdoa dengan narasi atau redaksi yang berbahasa Arab, tapi menggunakan bahasa yang kita mengerti. Tapi salahnya jangan karena tidak bisa bahasa Arab lalu mengatakan Tuhan bukan orang Arab, itu juga terjebak dalam kesalahan. Katakan saja saya nggak bisa bahasa Arab, nggak usah cari legitimasi terhadap ketidaktahuan. Jadi intinya seperti itu, silakan saja berdoa. Tapi ingat, dalam masalah ibadah mafdhoh, doa sholat ya sesuai dengan yang diajarkan, tidak bisa kita gunakan hadis yang maudhu, dhaif. Jangankan yang maudhu ya dhaif saja nggak boleh, ada tuntunannya. Di luar wilayah itu, kita selesai melaksanakan sholat, berdoa silakan dengan bahasa yang bisa kita mengerti. Bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sangsekerta, kalau memang mengerti silakan. Allah Maha Paham. Saya kira demikian. Ya Ustadz, menarik ya kalau bicara tentang ibadah itu yang pada tataran ibadah yang lebih umum sehingga berkembanglah permasalahan-permasalahan kontemporer. Nah ini untuk maaf kalau Ustadz tadi menyampaikan istilahnya tradisional ya dalam memahami, karena memang tidak mudah mengklasifikasi belajar tingkatan-tingkatan hadis itu gitu ya. Tapi itulah merupakan tanggung jawab kita semua. Tadi menarik Ustaz menyampaikan bahwa kalau itu diucapkan atau dilakukan oleh seorang tokoh atau ulama, otomatis akan berpengaruh dalam pemahaman masyarakat yang awam gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau itu gerakan menjadi masif dan itu tidak diketahui sumbernya, itu menjadi budaya ya, menjadi budaya sehingga masyarakat bisa hanya sekedar mengikuti.
Ustadz, satu pertanyaan saya, Tat. Apakah status, nah gitu, sudah jelas itu adalah hadis-hadis dhaif yang dikembangkan dalam permasalahan-permasalahan ibadah yang dilakukan pada bulan Rajab itu, sampai pada tataran kalau itu menjadi satu pemahaman gitu, bagaimana pendekatan dakwah yang efektif bisa kita lakukan? Kalau kajian-kajian normatif tidak mudah tentunya, membutuhkan waktu dan kira-kira ada tawaran metodologi dakwah yang cukup efektif apabila gerakan atau paham itu cukup masif di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Mungkin itu pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana meresponnya? Iya, ya tentu kalau jawaban secara lebih luas itulah pentingnya manhaj dakwah, metodologi dakwah. Salah satu manhaj dalam dakwah itu kita harus mengenal siapa mad'unya, siapa yang menjadi objek dakwah. Kalau dia objek dakwah kita orang yang intelektual, maka kita bisa aja berdiskusi secara argumentatif. Tetapi kalau objek dakwah kita itu orang awam, maka Nabi mengatakan atau dalam satu riwayat dijelaskan biqadri uqulihim, sesuai dengan standar logika mereka. Maka itu yang saya lakukan di sini. Saya bukan bermaksud apa-apa. Dalam status saya di sini di Mumtaz Firdausi, saya jelaskan dengan bahasa substansinya apa yang ditanyakan oleh Ustazah tadi. Misalnya di sini saya ketika ingin menjelaskan status doa yang seringkali dinisbahkan kepada Rasulullah, sebelumnya dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu juga yang meng-share itu, mempublish itu dengan begitu luas. Maka saya ada kalimat yang saya sampaikan di sini. Kali ini saya tidak berbicara tentang legalitas membaca doa tertentu di bulan Rajab, maupun mengemukakan justifikasi kemasruhannya. Tetapi saya hanya sekedar bicara tentang otentisitas. Itu bahasa wisdomnya. Bahasa bijaknya apa? Saya tidak mengklaim orang itu salah, tapi saya ingin menjelaskan status statement itu. Yeah. Nah, ini kan cara saya masuk di situ. Kenapa? Karena dunia Facebook itu sangat umum, ada intelektualnya, ada ulamanya, ada ustadznya yang membaca, tapi tidak sedikit orang awam yang pokoknya nge-share aja, menerima. Maka saya mulai kalimatnya itu di situ. Nah, itu kalau dalam bahasa sosiologis itu yang disebut dengan kita menggunakan bahasa in-group, bukan bahasa out-group. Kalau orang menggunakan bahasa out-group itu cenderung kalimatnya, pilihan narasi diksinya itu Anda, kamu, kalian. Nah, akhirnya orang merasa terstigma, orang merasa terdikte, orang merasa digurui. Yang kadangkala apa yang kita sampaikan benar belum tentu nyampe karena orang sudah merasa a priori, sudah di stigma terlebih dahulu. Maka saya mengatakan saya tidak sedang melakukan judge terhadap apa yang dilakukan, tapi saya hanya menjelaskan. Saya ingin membuka wawasan dan pemikiran di situ. Oh, ternyata sesuatu yang masif yang sering diucapkan belum tentu juga benar. Secara sanadnya atau secara penisbahannya. Tetapi saya jelaskan kalau berdoa secara umum silakan. Maka tadi Yakub itu yang saya kemukakan. Oh, ini doanya ulama salaf. Kalau itu kemudian kita contohkan silakan saja sebagai doa ulama, bukan dinisbahkan kepada Nabi. Maka kalau sesekali caranya itu ya nggak harus persis sama kalimatnya, misalnya bisa dirubah dan lain sebagainya. Nah, itu metode yang kalau saya resapi adalah aspek sosiologisnya itu. Kita harus memahami. Atau dalam bahasa lain psikologi dakwah itu jadi penting. Kalau ini kita gunakan di dunia media sosial, ingat bahasa pilihan narasi diksi harus hati-hati. Karena bisa jadi tujuannya bagus seperti salah seorang ustazah artis itu. Ya secara substansi statementnya itu mungkin bagi orang cerdas bisa menangkap. Betul. Itu. Tetapi kalau salah itu melegalkan KDRT karena saya coba baca, wah ini memang secara umum bisa dipahami melegalkan istri kalau dipukul ya sabar gitu. Nah ini artinya itulah kekeliruan kita. Maka biqadri uqulihim yang kedua adalah muqtadul hal. Harus disesuaikan dengan situasionalnya, alatnya, dan siapa teman atau sasaran kita dalam. Saya kira ini kalau dipraktekkan, insya Allah meminimalisir apa-apa yang menjadi
kesalahan interpretasi atau pemahaman. Di samping tentu ada yang lain dari metode dakwah Nabi yang bisa kita terapkan secara bertahap. Saya kira begitu. Ya, terima kasih Ustadz Ruslan, luar biasa. Ini menjadi pegangan kita semua dan ini merupakan tanggung jawab kita untuk terus menyampaikan pesan-pesan Islam secara universal, tapi yang menggembirakan dan mencerahkan. Sehingga maudhu bisa mengikuti, memahami dengan baik, apalagi dengan perkembangan media yang luar biasa sekarang ini, tentu kita juga harus menguasai paling tidak bagaimana bahasa-bahasa dakwah kita tertangkap dengan baik dan mendasari, ya, ada dasarnya. Karena waktu, Ustadz, kita cukupkan sekian pertemuan kita. Bisa ditutup closing statement, Ustadz, untuk bisa memantapkan sebagai kata kunci sehingga kajian sore kita ini bisa terus mengundang pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kembangkan dalam tema-tema selanjutnya. Kami persilakan, Ustadz. Dalam bahasa yang paling sederhana, beragama itu harus dengan ilmu. Beragama itu tidak cukup dengan perasaan, apalagi emosi. Ketika orang beragama dengan perasaan dan emosi, maka kecenderungannya adalah melakukan sesuatu itu tanpa dasar ilmu. Nah, karena itulah apapun yang kita lakukan, apalagi kita sebagai dai, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan, apa yang kita share dalam dakwah virtual kita. Kemudian yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah umat itu membutuhkan pencerahan. Untuk mencerahkan umat itu dibutuhkan seperangkat metode yang kita sebut dengan metodologi dakwah atau manhaj dakwah. Kebenaran harus disampaikan dengan cara yang benar. Sebab seringkali kebenaran yang disampaikan dengan cara yang tidak benar, bukan kebenaran itu yang sampai, tapi justru berbagai macam penolakan itu yang bisa kita terima. Nah, karena itulah tadi saya contohkan bahwa sedikit kemampuan yang coba saya lakukan di bidang misalnya tahrir hadis, maka saya menjelaskan itu tanpa menjustifikasi, tanpa melakukan stigmatisasi, tetapi tujuan kita mencerahkan. Maka saya cerahkan pada level otentisitas dan validitasnya itu. Lewat kajian ini saya sangat senang sekali, yang intinya adalah ternyata beragama itu harus terus kita mengkaji bersama dan harus kita cas kembali ilmu keagamaan kita dengan sumber-sumber yang otoritatif. Saya kira demikian, Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan, saya kembalikan. Ya, terima kasih, Ustaz. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan kami mohonkan kepada jamaah yang mempunyai media, baik FB maupun bisa melihat lewat YouTube, itu satu bentuk amal kebaikan, tolong dibagikan ke banyak orang gitu, sehingga dakwah virtual kita bisa berkembang masif. Mungkin tidak bisa diikuti dengan Zoom karena membutuhkan waktu. Nah, bagi yang bisa membaginya lewat YouTube maupun lewat FB, kami harapkan bisa dilakukan agar ini gerakan mencerahkan dalam setiap kajian kita Jumat sore dari jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia bagian Barat, bisa mengisi ruang-ruang kajian-kajian virtual, ya, dalam gerakan dakwah kita, dalam dakwah kita yang menggembirakan dan mencerahkan. Bapak Ibu rahimakumullah, support dana dakwah Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat disalurkan melalui Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening ada yang tertulis di bawah, ya, 71153900494, dan bisa konfirmasi lewat layanan dakwah yang kita miliki 08112 641 868.
mudah-mudahan dengan spot dana yang Bapak Ibu salurkan bisa semakin mengembangkan dakwah kita melalui virtual ini. Saya Misma Kasim yang menjadi moderator pada sore hari ini. Mohon maaf apabila dalam menghantarkan acara ada kekurangan dan kekurangan dari kami, baik melalui sikap maupun perkataan. Kami mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.